Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.1 mengenai integrasi antara konteks sosiokultural di Kabupaten Nganjuk yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelas 69A, calon guru penggerak angkatan 11. Kaitan antara konteks sosial kultural dengan pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara membuat koneksi dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, yaitu tempat persemaian benih-benih untuk membentuk peradaban dan kebudayaan. Kebudayaan itu bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat tentu memiliki nilai-nilai kehidupan yang selalu dijaga dan dilestarikan dalam berinteraksi dengan keluarga atau dengan masyarakat lainnya. Nilai atau kebiasaan hidup di daerah inilah yang kemudian menjadi konteks sosiokultural. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KD. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KHD antara lain adalah tata krama atau budi pekerti, toleransi, guyup rukun, gotong royong, dan kerjasama. Kegiatan yang dilaksanakan dengan senang hati tersebut secara tidak sadar bisa menanamkan nilai-nilai positif yang menjadikan kekuatan sosial budaya yang ada di daerah kami. Contoh kearifan budaya lokal yang mempunyai nilai-nilai luhur. Yang pertama ada bersih desa, merupakan selamatan atau upacara adat Jawa yang memberikan sesaji kepada dayang desa. Sesaji berasal dari warga untuk menyumbangkan makanan. Bersih desa dilakukan oleh masyarakat dusun untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang mengganggu. Tradisi bersih desa sebagai upacara adat memiliki makna spiritual. Bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapat. Upacara bersih desa bertujuan untuk memohon perlindungan dari hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nilai religius, gotong royong, peduli, dan berbagi. Yang kedua ada tradisi membuat kupat. Ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat akan berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri karena sebagai makanan khas Lebaran. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Selanjutnya ada gamelan, mempunyai arti satu kesatuan alat musik yang dimainkan bersama. Satu, kendang, berasal dari kata kendali dan padang, yang artinya adalah keinginan harus dikendalikan dengan pikiran dan hati yang bersih. Setiap kita mempunyai keinginan, lakukanlah dengan pikiran jernih, penuh kepositifan. Yang kedua ada gong, yang berarti agung atau besar, mengandung makna bahwa Allah itu maha besar. Yang ketiga bonang, dari kata babon dan menang, yang mengandung arti bahwa kemenangan sejati adalah melawan hawa nafsu pada diri kita. Yang keempat, gambang, artinya adalah gamblang atau jelas, mengandung makna bahwa dakwah yang diberikan harus jelas, sehingga maksud dan pesannya tersampaikan dengan sangat jelas, gamblang dan bisa dimengerti. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi akan kesalahpahaman dalam penerimaannya. Yang kelima, suling, berasal dari kata nafsu dan iling, artinya adalah kita harus selalu ingat atau iling kepada Allah untuk mengendalikan nafsu kita.
Tata sosial bermasyarakat. Yang pertama, saling bertegur sapa ketika berpapasan atau bertemu di jalan. Yang kedua, menjenguk teman atau tetangga yang sakit. Yang ketiga, ketika lewat di depan orang yang lebih tua, mengatakan permisi dan dengan menundukkan badan. Yang keempat, ikut dalam kegiatan gotong royong bersih-bersih kampung. Pemikiran KD dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal. Yang pertama, religius. Kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Tantangan dan solusi implementasi kontekstual pemikiran KHD yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal di sekolah. Nilai luhur religius, tantangannya yaitu penerapan nilai religius terlalu menekankan hafalan, sehingga kemampuan analisis kritis siswa berkurang. Solusinya, memberikan kegiatan praktik dalam melaksanakan nilai religius. Penerapan di sekolah, yaitu dengan melaksanakan sholat duha bersama. Yang kedua, pembiasaan tadarus sebelum memulai pembelajaran. Nilai luhur kedua, kebinekaan global. Banyaknya budaya luar negeri yang masuk karena dampak dari globalisasi. Solusinya yaitu memberikan kegiatan yang melestarikan budaya daerah. Penerapan di sekolah yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu daerah sebelum pulang sekolah. Yang kedua, menyelipkan permainan tradisional dalam pembelajaran. Gotong royong, tantangannya yaitu permainan game mengarah ke dalam kegiatan yang individualis. Solusinya yaitu memberikan kegiatan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Penerapan di sekolah dengan melaksanakan Jumat bersih dan lomba kebersihan antar kelas. Nilai mandiri, tantangannya adalah anak kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas. Solusinya, memberikan kegiatan untuk memotivasi anak. Penerapan di sekolah dengan cara pemberian reward dan pemberian materi yang menyenangkan. Nilai bernalar kritis. Tantangannya, anak tidak tanggap dalam menghadapi persoalan. Solusinya yaitu memberikan permainan yang melibatkan berpikir cepat. Penerapan di sekolah dengan melaksanakan perlombaan atau kuis dalam pembelajaran dan mengadakan kegiatan outbound. Nilai kreatif, tantangannya adalah anak kurang memiliki kebebasan dan bereksplorasi. Solusinya yaitu memberikan kegiatan yang menghasilkan produk. Penerapan di sekolah dengan membuat karya dari bahan-bahan di sekitar lingkungan atau daur ulang barang untuk meningkatkan fungsi dan nilai jual. Kesepakatan kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelompok kami sepakat bahwa untuk menebalkan laku murid di kelas kami, yaitu menuntun siswa sesuai kodratnya tanpa paksaan yang diwujudkan dalam ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Dengan harapan mampu membentuk karakter siswa dan menghindari munculnya jiwa-jiwa negatif. Kodrat anak yang masih suka bermain adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Dengan menggunakan permainan-permainan tradisional dalam menyampaikan pembelajaran, guru juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Contohnya, permainan tradisional adalah jamuran. Jamuran adalah kearifan budaya daerah berupa permainan anak. Anak membuat lingkaran di mana di tengah akan berdiri seorang anak yang dadi atau sedang dihukum. Sembari menyanyi, lingkaran akan berputar sementara anak yang dadi ikut menari di tengahnya.
Ketika satu bait lagu selesai, anak yang di tengah akan memilih semua pemain harus menjadi apa. Misalkan jamur gagak, maka semuanya akan menjadi gagak dan dikejar pemain tengah. Bila ada yang tertangkap, itulah yang akan menjadi selanjutnya. Ada yang asyik dalam permainan ini, yaitu ketika pemilihan menjadi apa diganti-ganti menjadi beberapa pilihan. Misal, jamur parut, kakinya semua akan digelitiki dan yang tertawa yang jadi berikutnya. Atau jamur gula setangkep, masing-masing akan mencari pasangannya. Bila yang tidak dapat pasangan akan jadi. Ini adalah contoh permainan jamuran yang dilakukan oleh anak-anak. Terdapat sejumlah nilai-nilai luhur dan pengajaran yang didapatkan dari permainan jamuran. Yang pertama, yang dadi memberikan perintah, sama halnya dengan ingarso sung tulodo, dengan nilai mandiri dan kreatif. Yang kedua, mengajarkan anak-anak untuk mematuhi aturan atau instruksi pemimpin bila suatu saat terjun ke masyarakat. Bergandengan tangan menyanyi bersama, sama halnya dengan Ing Matio Mangunkarso, mengajarkan kita untuk bisa hidup lebih bersosial dan bermasyarakat dalam artian nilai bergotong royong. Yang ketiga, mendidik untuk bertanggung jawab, menerima hukuman jika melakukan kesalahan. Sama halnya dengan Tutwuri Handayani dengan nilai religius dan integritas. Yang keempat, melatih pengetahuan banyaknya variasi jenis jamur bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita sebagai manusia. Sama halnya dengan nilai mandiri dan berpikir kritis. Demikian atas penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.